Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilm wa mablaghar ridha wa zinatal arsh. Ada orang baik, namanya Pak Ratno. Asli beliau dari Ciamis, sekarang tinggal di Semarang. Orang baik satunya namanya Bu Lina, orang Temanggung dan sekarang tinggal di Semarang juga. Beliau berdua menginisiasi grup WA. Luar biasanya, grup WA ini logonya adalah pohon kelapa dengan bentuk lambangnya yang di bagian bawah itu seperti orang sedang sujud dan tahiyat. Suatu hari terjadilah obrolan antara orang-orang yang ada di dalam grup ini atau komunitas ini membahas kenapa logo itu yang dipakai. Salah satu dari beliau berdua mengatakan pohon kelapa itu mengajarkan kepada kita untuk selalu bermanfaat. Sebab pohon kelapa itu dari akar sampai daun semuanya memiliki manfaat. Semuanya punya manfaat. Kemudian seorang yang lain mengatakan bahwa kita menggunakan simbol orang sholat sebagai muslim harus bermanfaat untuk siapapun, tanpa memandang agama, tanpa memandang suku, bahasa, budaya, atau latar belakang sosial yang lain. Karena berbuat baik itu sifatnya universal. Sehingga kemudian disimpulkan, alhamdulillah ya, ternyata komunitas kita, kelompok kita punya spirit yang baik. Dengan simbol pohon kelapa yang bermakna kemanfaatan dan juga bentuk atau posisi orang sedang tahiyat. Itu pun juga menegaskan bahwa kita harus bermanfaat, kata beliau berdua. Pendek kata, saat ini beliau berdua bergerak di bidangnya masing-masing. Pak Ratno dengan lembaga pendidikannya juga fokus pada bagaimana menjadi orang baik, bagaimana menebarkan kebaikan dan kemanfaatan dimanapun, kapanpun dan kepada siapapun. Bu Lina pun tidak mau kalah. Beliau memiliki usaha yang sudah berkembang sangat pesat, dan melalui usaha itu beliau juga senantiasa berikhtiar, senantiasa berusaha agar diri beliau dan usaha beliau memberikan manfaat untuk orang lain, memberikan manfaat untuk siapapun. Sungguh, beliau berdua mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang baik, untuk menjadi pribadi yang bermanfaat untuk orang lain. Tetapi memang benar, kemanfaatan itu adalah semacam kritik utama atau evaluasi lah untuk kita. Ketika hidup di dunia yang sebentar ini, kemudian adanya kita tidak memberikan manfaat untuk orang lain, nah terus mau apa kita? Kalau adanya kita tidak memberikan kebaikan untuk orang lain, terus mau ngapain kita? Karena memang adanya kita juga harus bermanfaat untuk orang lain. Sebaliknya, adanya kita jangan menjadi sebab orang lain tidak nyaman dengan kita, orang lain tersakiti oleh kita. Dari Pak Ratno dan Bu Lina, kita bisa belajar bahwa jejak-jejak kehidupan kita, jejentak perilaku kita harus memberikan efek positif kepada siapapun dan dimanapun itu.
Karena kalau tidak ada efek positif, berarti kita sama dengan orang-orang atau pihak-pihak atau siapapun yang bahkan mungkin kita tidak kenal atau kita kenal, namun perilakunya menyakiti orang lain. Perilakunya membuat orang lain tidak nyaman. Dari Pak Ratno dan Bu Lina, kita bisa belajar bahwa sekecil apapun yang kita miliki, sekecil apapun yang kita sekarang punyai, dapat kita jadikan piranti untuk berbuat baik. Hal ini sama dengan pembahasan sebelumnya tentang uang, jabatan, dan kekuasaan. Karena memang itulah kehidupan. Kalau di dalam kehidupan ini kita tidak berbuat baik, sebaliknya kita berbuat jahat, terus kita ini siapa? Kan begitu pertanyaannya. Ini penting untuk kita ajukan, untuk mengevaluasi kita, untuk mengkritik diri kita. Sudah sejauh mana kebaikan yang kita lakukan? Sudah sejauh mana kebaikan yang telah kita tanamkan? Sudah sejauh mana kemanfaatan kita sebarkan kepada orang lain? Ini menjadi evaluasi besar. Bahkan tidak hanya untuk kita secara personal, tetapi juga kepada dunia pendidikan, dunia militer, dunia sosial, politik, atau apapun ranahnya, apapun spektrum kajiannya. Kalau itu tidak memberikan manfaat untuk orang lain, kalau itu tidak memberikan kebaikan, kalau itu tidak bernilai kebaikan dan kemanfaatan, terus untuk apa? Lantas ada yang bertanya, kalau itu manfaatnya untuk diri sendiri gimana? Nah itu, seringkali orang ribut untuk bagaimana mendapatkan manfaat untuk diri sendiri. Bahkan dipertegas pula. Manfaat untuk diri sendiri sebanyak mungkin, sepuas mungkin, mati-matian didapatkan untuk diri sendiri. Itu kok sepertinya gimana ya? Kalau hidup hanya bahagia untuk diri sendiri, hidup hanya diri sendiri yang enak, yang nyaman, sepertinya ada yang salah dalam konsep itu. Mohon maaf ya jika ini salah. Tetapi saya sangat yakin semua agama mengajarkan kebajikan, mengajarkan kasih, mengajarkan keindahan, mengajarkan kemanfaatan untuk siapapun, kapanpun, dan dimanapun itu. Pendek kata, kita diajak untuk senantiasa menjadi orang-orang yang bermanfaat. Dimanapun kita berada, siapapun kita. Sekecil apapun peran kita, sekecil apapun perbuatan kita, kalau itu baik dan bermanfaat, itu jauh lebih baik, lebih utama, lebih mulia daripada orang yang punya uang banyak, kuasa besar, jabatan tinggi, kepintaran yang menjulang, atau kesehatan yang fit 100%, namun tidak dipergunakan untuk melakukan kebaikan dan kemanfaatan. Terima kasih Pak Ratno, terima kasih Bu Lina, dan semoga sedulur sedoyo sehat, sukses, bahagia, dan beruntung lahir batin dunia akhirat. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.